Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Lanjut di part 2 langsung saja. Dan mulailah iblis itu sedikit ketakutan dan dia mencoba menghina Pastor Pedro, tetapi sang pastor tidak memperdulikan itu, dia hanya fokus untuk mengeluarkan iblis itu. Ritual dimulai dan semua hewan mulai berdatangan satu persatu dan si pria mulai ketakutan. Mulailah Pastor Pedro memanggil iblis itu dan iblis itu berkata, "Kami selalu ada dan sudah lama ada. Aku tiba ketika kalian para monyet berjumlah 3.256.630, disitulah aku menyeberang kemari," ucap iblis. "Sampai kapan kau ada di sini? Kalian sudah ketahuan kalau kalian tidak pergi maka kalian akan menderita," ujar pastor. Mulailah iblis itu berkata-kata apa yang akan terjadi nantinya dan itu tidak membuat pastor menyerah. "Kami tak akan tertangkap lagi, kami butuh pria," ucap iblis. Lalu pastor berkata pada si pria berapa bahasa yang keluar dan si pria menjawab 4 bahasa. Pastor berkata, "Semua iblis sudah keluar, siapkan air suci nomor 4 dan benda berwarna merah." Lalu ketika dia mengucapkan nama, maka selesai tugas kita, siapkan bel yang kau bawa. Dan ritual terakhir dilakukan, si iblis mulai kesakitan, tetapi pastor dan si pria tetap fokus dan sampai akhirnya si gadis mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dan ketika itu si pria tidak fokus, dia seolah melihat kalau pastor mencekik si gadis. Sontak si pria menolong gadis itu dan melewati batas garis itu dan si pria mencekik si pastor. Lantas pastor berkata, "Sadarlah, sadar." Dan ketika si pria sadar, iblis itu mulailah masuk ke tubuh si gadis dan mencoba mengeluarkan rasa takut dalam diri si pria. Lalu pastor yang ingin menolong justru dicekik dan dilempar oleh iblis itu. Dan kini iblis mencoba memprovokasi si pria. Iblis mencoba membangkitkan masa lalunya, sontak itu membuat si pria ketakutan. Bahkan si iblis membuat seolah kejadian masa lalu si pria terulang lagi dan membuat lengan si pria seolah-olah membusuk. Sontak si pria gelisah bercampur dengan rasa takut yang sangat menjadi jijik. Akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri sekuat tenaganya. Dan keadaan sangat mencekam, bahkan Pastor Pedro yang tersadar dia tidak bisa berkata apapun. Si pria berhenti berlari dan melihat ke tempat gelap dan tak sengaja dia melihat saudara perempuannya yang tersenyum padanya. Karena selama ini si pria sangat merasa bersalah kepada saudaranya yang tiada karena digigit anjing. Lalu si pria memutuskan kembali ke Pastor Pedro dan membantu pastor untuk membasmi iblis itu. Karena dia merasa dulu tidak bisa menolong adiknya saat digigit anjing dan rasa bersalah itu selalu ada sampai sekarang. Dan kini dia memutuskan melawan rasa takutnya untuk membantu gadis itu. Dan pastor mengatakan jangan pernah takut dengan perkataan iblis karena mereka berusaha melemahkan kita. Dokter dan Ibu Yangsin berusaha menghentikan Pastor Pedro, bahkan si ayah menelpon polisi. Tetapi Pastor Pedro tetap ingin menyelamatkan gadis itu. Kini si pria berbeda dengan sebelumnya, dia sudah memantapkan hatinya untuk melawan iblis itu. Walau apapun yang terjadi dia tidak takut, lantas doa-doa mulai diucapkan. Tak lama dari itu iblis beraksi dan dia mulai kesakitan dan terus berkata-kata tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi. Dan Pastor Pedro dan Agato terus memaksa si iblis menyebut namanya, dengan begitu dia akan keluar dari tubuh si gadis. Lalu si iblis yang terdesak maka dia menyebutkan namanya adalah Marbus. Walau dengan berat hati Pastor Pedro mengeluarkan iblis itu dan yang akan terjadi, si gadis akan tewas. Dan kini tugas Agato membawa babi itu ke sungai dan menjatuhkan dari ketinggian 15 meter dan tidak boleh lebih dari 1 jam. Tetapi memang kalau melakukan suatu kebaikan itu tidak mudah, ada saja cobanya. Bahkan di luar Agato dihalangi oleh polisi.
Sedangkan Pastor Pedro dituduh menghabisi Yang Sin. Agatho berusaha melarikan diri walau dia dikejar oleh polisi. Agatho tetap bertekad untuk menyelesaikan misinya. Walau Agatho sempat tertabrak mobil, dia tetap berusaha terus membawa babi itu. Akhirnya Agatho yang terluka parah menaiki taksi dan membawa babi itu ke Sungai Han. Di dalam taksi Agatho terus berdoa dan bahkan Pastor Pedro juga mendoakan Agatho. Sampai akhirnya Agatho telah sampai, tapi tidak mudah si babi yang sudah dirasuki iblis. Dia berusaha mencelakakan Agatho. Untungnya Agatho diselamatkan oleh sopir taksi. Kini Agatho sudah sampai di tempat ketinggian yang ditentukan, tetapi seluruh badan Agatho dipenuhi luka dan membusuk. Tetapi Agatho tidak takut, dia justru menjatuhkan si babi dan dirinya di ketinggian 15 meter. Pastor Pedro bisa merasakan kalau Agatho sudah menyelesaikan tugasnya, tapi apakah Agatho selamat? Badan pastor yang dipenuhi luka semuanya hilang. Sedangkan Yang Sin yang dibawa oleh ambulan, dia menggerakkan tangannya. Malam mencekam kini hilang berganti dengan ketenangan. Itu karena Agatho berani mengambil langkah untuk membuang rasa takutnya dan melawan roh jahat. Dan ternyata Agatho selamat dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang nonton filmnya sampai akhir dan sampai jumpa.